ketika Rasulullah memenangkan ya pertempuran di saat perang Badar, itu terjadi perang di bulan suci Ramadan. Sampai kemudian ketika Rasulullah naik ke Jabal Qubais, dan di saat ketika naik ke Jabal Qubais, Rasul sampaikan, wahai sahabat-sahabatku, kita baru selesai melaksanakan perang Badar, perang besar ini. Ya Rasulullah, memang ada lagi perang yang ada di hadapan kita. Kata Rasul, ada. Waqala Allah Ta'ala fi kitabil karim mustaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-ayah. Al-hadis sadaqallahul adim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur tentunya hanya kepada Allah. Dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah sampaikan dalam ayat tadi, dalam surat Al-Baqarah 186 tadi, syahrul Ramadan allazi, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Unzila fihil Quran, di 17 Ramadan. Hudal linas, sebagai petunjuk untuk semua manusia. Wabayinati, dan kemudian menjelaskan minal huda wal furqan, sebagai petunjuk dan menjadi pembeda. Artinya di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini momentum bagi kita, sebagai bagian Ramadan ini menjadi disebut juga dengan syahrul tarbiyah, yaitu bulan pendidikan. Kalau lihat dari level pendidikan yang tertinggi adalah sarjana, itu disebut dengan universitas. Maka hari ini pun kita sama-sama ada di suatu universitas yang namanya adalah Ramadan, yakni Universitas Ramadan. Bagaimana Universitas Ramadan ini? Berapa lama waktu kuliah kita? Hanya 1 bulan. Hanya 1 bulan. Di dalam 1 bulan ini, paket-paket kuliah, metode-metode yang disampaikan oleh guru-guru kita, oleh para dosen-dosen kita, jelas bagi kita. Situ ada paket yang namanya premium. Paket apa, Pak? Premium. Apa itu premium? Pre, makan dan minum. Pre, makan dan minum. Artinya di sini, pre dan makan dan minum ini secara fikih Allah sampaikan kepada siapa? Ayatnya jelas di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memanggil hanya khusus, secara khusus, bukan kepada manusia, tapi ternyata Allah mengambil bagian bagaimana Allah memilih orang-orang yang terpilih, yaitu siapa? Yaitu orang-orang yang beriman. Jadi makan dan minum ini khusus saja bagi mereka yang beriman tentunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping menu, di antara makan dan minum, tidak kalah pentingnya, di bulan Ramadan ini kita mendapatkan sajian yang namanya dengan pertamak. Apa itu pertamak? Perangi takbiat maksiat. Kalau kita lihat bagaimana di patroli, di Busur, apakah menurun kecenderungan kriminalitas? Tidak. Ternyata semakin kenceng segala kemaksiatan yang bisa kita lihat dan kita saksikan secara kasat mata. Artinya di sini banyak orang yang hanya mereka
mendapatkan Ramadan ini. Sebagaimana dalam mahasiswa ini banyak mereka yang drop out, banyak mereka yang KO, mereka yang DO. Siapa mereka? Yang kemudian diabadikan oleh Rasulullah SAW. Kamin sa'imin, laisa lahu min siyami wal ju'i wal atas. Banyak orang-orang yang berpuasa, tapi mereka hanya mendapatkan pahala dari sekedar menahan makan dan minum saja, menahan makan dan haus saja. Artinya di sini betul-betul kita ingin apa yang kita dapatkan di Ramadan ini sampai akhir dari perjuangan kita selama 1 bulan ini adalah menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Lalu apalagi menu yang ada di Ramadan ini? Kuliah yang kita dapatkan dari guru-guru yang terbaik ini. Ada yang sebut dengan minyak tanah. Apa itu minyak tanah? Meningkatkan iman yang banyak, tahan nafsu dan amarah. Masya Allah. Meningkatkan iman yang banyak. Kita ditingkatkan iman kita yang banyak. Masya Allah. Di saat hari ini barangkali kita bisa dapatkan saudara-saudara kita di sana, ya, di jalur Gaza, mereka yang betul-betul sudah jelas mereka kehilangan keluarganya, mereka kehilangan kehidupannya, mereka kehilangan hartanya sekalipun yang kita miliki, yang mereka miliki. Tapi ternyata mereka tidak pernah kehilangan apa? Iman. Tasdiqul bil qalbi wa iqra'ul bil lisan wal amalun bil arkan. Kita bisa membayangkan bagaimana kualitas keimanan mereka. Ini luar biasa bagi kita. Sebagai bentuk simpati, empati kita kepada mereka. Apa yang kita lakukan? Tentu inilah salah satu di antara Ramadan ini. Perbanyaklah kita dengan makan buah stroberi. Selalu perbanyak kita dengan introspeksi diri kita. Betul Pak? Kudu sering makan stroberi. Selalu introspeksi diri kita. Bagaimana tidak? Hari ini kita masih diberikan kenyamanan untuk duduk bersimpuh di masjid yang kita cintai ini. Membandingkan saudara-saudara kita yang mereka hari ini terhalang untuk melaksanakan ibadah di bumi, di tempat mereka berada. Salah satunya ada masjid ketiga terbesar di muka bumi ini adalah Masjid Al-Aqsa. Masya Allah. Nah inilah salah satu bagaimana kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Maka ngaji ini jangan banyak makan mentimun Pak, Bu. Ngaji ini jangan banyak mentimun Bu. Mengaji sambil ngalamun. Seperti ini ya. Jangan banyak mentimun. Mengaji sambil melamun. Apalagi menu yang kita dapatkan di Ramadan ini. Ini yang mungkin yang paling setelah ganti bensin itu pertalit. Apa itu pertalit? Pertahankan 5 waktu tepat berjamaah. Oh ini ya. Pertahankan 5 waktu tepat berjamaah. Artinya kita sholat kita hari ini. Kita mempertahankan kita. Bagaimana mempertahankan ini? Berat Pak. Apalagi di waktu bardain, di waktu dingin, di waktu subuh ini. Tidak semuanya bisa melangkahkan kaki untuk bisa bergerak ke tempat ini. Apalagi dengan cuaca, kondisi yang mungkin bisa kita lihat dan bisa kerasakan. Gerimisnya, hujan, ya kan membasahi bumi. Seiring dengan bagaimana hari ini kita diuji, dicoba oleh Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Raka'atin qabla fajri min khairud dunya ma fiha. 2 rakaat kita sebelum tadi melaksanakan salat subuh. Rasul ngasih satu riwayat bagi kita. Raka'atin qabla fajri. 2 rakaat sebelum waktu subuh. Min khairud dunya ma fiha. Itu sebanding dengan apa? Dunia dan di sisinya. Apa sih kebutuhan kita hari ini? Tentu banyak harapan dan keinginan kita terkait dengan dunia ini. Betul Pak? Tapi semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita raih hari ini keberkahannya. Dunia ini kita raih hari ini keberkahannya. Karena salah satu di antara sifat orang munafik itu adalah orang-orang yang malas ketika di waktu isya dan waktu subuh. Jadi kalau di antara kita ingin diangkat dari sifat munafik, itu salah satunya adalah kita bersegera ketika waktu subuh ini. Teruji Pak. Kan orang-orang munafik ini kebanyakan mereka malas. Terutama di waktu subuh.
rawasna ya, apalagi barangkali ya. Pagi ini saya tadi jam 11 ketika mau istirahat ya, mendengar kabar keluarga ada yang meninggal. Beruntun, Pak. Yang satu di Rancanumpang, yang satu di Raja Wali yang jauh. Sampai kemudian yang jauh dulu ya. Yang jauh saya kejar ke Raja Wali, baru pulang jam 3. Kalau jam 3 kemudian langsung langsung sahur ya. Sampai hari ini Masya Allah ya, masih bisa membersamai para jamaah hari ini, Masya Allah. Karena ini sudah jadi biasa dan sudah jadi kebiasaan. Rasa ngantuk, rasa lelah itu hilang karena punya rasa tanggung jawab pada para jamaah Al-Kahfi. Alhamdulillah. Kalau ikut dengan hawa nafsu ini rasanya lelah, ini harus dibayar kontan itu dengan tidur kita. Tapi karena mungkin ini menjadi satu kebiasaan, inilah alhamdulillah Allah mampukan melangkahkan kaki tempat ini, Masya Allah. Nah inilah kebahagiaan, inilah yang kemudian kita rasakan. Maka Ramadan ini sebagai bagian daripada universitas yang memberikan pendidikan yang terbaik bagi kita, tidak lain bagi kita. Jadikanlah setiap detik, menit, jam, hari di bulan Ramadan ini menjadi bagian ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Rasulullah sampaikan, orang yang hidup di Ramadan ini ya, yang tentu mereka berpuasa kepada apa yang disyariatkan oleh Allah lewat pesan Nabi tadi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ini yakin kita. Siapa orang yang berpuasa dengan penuh keimanan seraya menghadapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mungkin bahasa ikhlas ini sudah dia dapatkan, maka dosa-dosa yang lalu dan dosa yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan inilah yang kita rasakan hari ini. Dan Ramadan ini memberikan spirit bagi kita semuanya. Betapa orang-orang yang berpuasa, yang betul-betul dengan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafasnya, Pak, napasnya orang yang berpuasa. Rasul sampai menggambarkan seperti halnya seorang yang sedang bertasbih di hadapan Allah. Nafasnya saja nih, napasnya orang yang sedang berpuasa itu sama dengan orang yang sedang bertasbih kepada Allah. Lalu tidurnya, kumalas-malasnya Pak, tidurnya saja orang yang berpuasa itu seperti orang yang sedang beribadah kepada Allah. Jadi ini dilalap sama oleh bapak-bapak setelah subuh ini, nanti bangunin maghrib ya, mau buka. Kenapa? Kan tidurnya kata Ustaz itu ibadah. Zuhur lewat, asar lewat, itu kan lagi ibadah, nggak apa-apa. Oh, itu gagal paham. Jadi artinya apa? Tidurnya saja, orang yang berpuasa tidurnya saja itu sama dengan orang yang beribadah. Tetapi ya salat wajibnya jangan lewat dong. Itu kan makomnya itu lebih tinggi, ya kan? Artinya apa? Saking begitu Rasul memberikan rewardnya, tidurnya saja orang yang berpuasa itu sama dengan orang yang sedang beribadah di hadapan Allah. Dan hebatnya lagi apa? Ketika bapak-bapak beraktivitas menjemput rizki yang Allah tebarkan di muka bumi ini, Masya Allah, itu sebanding dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rasanya untuk alasan apa lagi kalau Ramadan ini kita lewatkan waktu ini begitu saja? Karena kita lihat bagaimana sejarah mengungkap Perang Badar ini jadi bukti sejarah yang begitu panjang bagaimana Rasulullah SAW 313 melawan 1.300 kaum kafir itu dimenangkan Perang Badar itu oleh kaum muslimin pada saat mereka sedang berpuasa. Jadi spirit Ramadan ini luar biasa, memberikan kekuatan, spirit, semangat. Jadi kalau kita mungkin malas-malas untuk beraktivitas, untuk bekerja, menjemput rezeki kita, Masya Allah, ini Allah sudah kasih sampel, contoh kepada baginda Nabi. Betapa perjuangan kaum muslimin di saat ketika Rasulullah memenangkan ya pertempuran di saat perang Badar itu terjadi perang di bulan suci Ramadan. Sampai kemudian ketika Rasulullah naik ke Jabal Qubais
Dan di saat ketika naik ke Jabal Qubais, Rasul sampaikan, wahai sahabat-sahabatku, kita baru selesai melaksanakan perang Badar, perang besar ini. Ya Rasulullah, memang ada lagi perang yang ada di hadapan kita. Kata Rasul, ada. Apa ya Rasulullah? Perang yang ada di hadapan kita. Jihadun nafs. Perang melawan hawa nafsu. Nah inilah, maka Ramadan ini menjadi cara kita untuk mengekang hawa nafsu kita, keinginan kita. Yang keinginan ini oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu diilustrasikan dalam satu kotak. Sampai Rasulullah ya di dalam gurun di pasir itu, kemudian Rasulullah membuat satu kotak. Di dalam satu kotak ini Rasulullah kemudian menuliskan dua irisan-irisan. Dua irisan, yang irisan-irisan ini irisan-irisan yang putus. Irisan yang pertama itu irisan yang sampai kepada dinding atau ujung kotak tadi. Dan irisan yang kedua adalah irisan yang keluar dari kotak tadi. Lalu kemudian para sahabat bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, maksudnya apa ini ya Rasulullah? Engkau membuat satu kotak dan dalam kotak ini ada dua irisan. Kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah, usia kita, umur kita, itu sampai irisan ini, sampai dinding, sampai ujung dari kotak ini. Jadi artinya umur kita ini sudah Allah tentukan pada tempat, waktu, dan caranya. Pada tempat, waktu, dan caranya. Bagaimana cara yang terbaik? Bagaimana cara yang terbaik? Tentu cara yang kemudian Allah panggil dengan panggilan yang terindah. Panggilan juga dengan panggilan yang terindah dari Allah Subhanahu wa taala, memanggil seorang dengan cara yang terbaik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Cara yang terbaik ini dilakukan karena kebiasaan yang kita lakukan dalam keadaan yang baik. Maka Allah akan panggil dengan cara yang terbaik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang. Kita tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i, kembali. Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kepada aku dalam keadaan ridho. Fadkhuli fi ibadi. Engkau sebagai hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Dan masuklah engkau kepada surga aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita, ya, bagaimana kepulangan baginda Nabi Muhammad dengan cara yang terindah. Masya Allah, di sekeliling oleh orang-orang yang dicintainya. Di hari Senin kelahirannya, dan di hari Senin pula wafatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama 63 tahun, 23 tahun mengemban amanah, menyampaikan pesan dakwah. 13 tahun disampaikan pesan dakwah ini di kota Mekah Al-Mukarramah. Dan 10 tahun menyampaikan pesan dakwah di kota Madinah sampai ujung dari kehidupan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat ketika baginda Nabi wafat, ini barangkali bagi kita pelajaran betapa seorang pemimpin yang sangat dicintainya sedemikian luar biasa memperjuangkan kita selaku umatnya. Bahkan kelak nanti di antara manusia-manusia yang pertama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala biiznillah, atas izin Allah, ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak ketika dibangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ketika dibangkitkan itu merasa ada kegelisahan. Lalu kemudian turun malaikat Jibril. Ketika turun malaikat Jibril, wahai Jibril, apa hak umatku di hadapan Allah? Ya Rasulullah, wa haramtu ala sairil ummati hatta tadulaha ummatuka. Wahai Rasulullah,
Sesungguhnya Allah telah mengharamkan umat-umat yang lain masuk ke dalam surga sebelum umatmu terlebih dahulu masuk ke dalam surga. Masya Allah, Pak. Rasulullah adalah pertama kali yang nanti di padang mahsyar dibangkitkan oleh Allah. Dan ketika bangkitkan bukan hanya kepentingan dirinya, ingin menyelamatkan dirinya, tapi kegelisahan itu muncul. Dan kemudian turun malaikat tadi dan langsung bertanya terkait apa nasib umat ini. Beda barangkali dengan ya, pemimpin-pemimpin yang mereka setelah mereka memangku jabatan amanah dipilih oleh kita, datang ke dapilnya mungkin pada saat mereka butuh perlu betul, nanti datang lagi kapan tah ngesrek deket milih karena datang di itu tebaran barangkali senyuman-senyuman di pinggiran-pinggiran dan lain-lain sebagainya mungkin kita bisa menebak. Tapi ketika mereka sudah jadi, sudah dipilih dan sudah jadi wakil rakyat, mereka lupa. Betul tidak? Halo? Betul Pak? Bu? Leres tak? Tapi bagi Nabi ketika dibangkitkan tadi, yang difikirkan inilah umatnya yang hari ini kita barangkali belum pernah ketemu dengan Nabi. Betul? Qaumun ummati, aku yang punya kaum. Lam yarami, yang belum pernah aku lihat. Wa amanu min, tapi dia yang beriman kepadaku. Jadi yang pertama tadi garis itu irisan ini sampai dinding kotak. Itulah episode dari perjuangan akhir hidup kita yang namanya kematian. Dan yang kedua adalah garis yang dari kotak ini keluar. Lalu kemudian para sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, maknanya apa garis yang keluar dari kotak tadi? Lalu kemudian baginda Nabi menyampaikan, wahai sahabatku, ketahuilah, garis atau irisan yang keluar dari kotak itu adalah hawa nafsu kita, keinginan kita. Bisa jadi kita berkeinginan tentang suatu perkara, satu hal atau cita-cita yang kita inginkan, tapi ternyata umur sudah dibatasi. Betul Pak, Bu? Leres tuh? Ya. Sebagaimana terjadi pada jamaah kami di pemberangkatan 21 Februari kemarin. 45 jamaah berangkat umroh. Ya, 45 jamaah berangkat umroh. Ternyata ada satu jamaah yang tertinggal pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ceritanya, dari kisahnya, ini jadi inspirasi bagi kita. Semuanya punya keinginan, punya cita-cita, tapi takdir Allah tentukan dengan takdir yang terbaik. Berangkat Abah Nanang Tata ini dalam keadaan sehat walafiat sampai di kota Madinah, masih bisa melaksanakan sholat asar, sholat maghrib, bahkan sholat isya. Ke hotel jam 9, jam 1 malam, mendadak ya, napasnya tersendat-sendat ya. Nafasnya kemudian sesak, dibantu dengan oksigen, dibawa ke Salman King Abdul Aziz, mendapatkan pertolongan, dan kemudian sampai kepulangan jamaah ke Masjid Raya Al-Jabar. Tas teng-tengannya diberikan kepada keluarga, dan ketika pulang ke rumah 2 jam persis kita dapat kabar dari muasasah, dari Mutawif yang kita tinggal di sana, berpulang ke rahmatullah. Apa hebatnya? Masya Allah. Ya, divideokan bagaimana kemudian disolatkan di esok harinya, ya, disolatkan di waktu zuhur. Masya Allah. Ketika jenazahnya dibawa ke Raudhah, live streaming, Masya Allah. Kemudian disolatkan oleh jutaan manusia, Masya Allah, sampai diantarkan ke pemakaman baki. Masya Allah, ini amalan apa beliau? Amalan apa yang bisa membuat Masya Allah kita iri lihatnya?
di pemakaman Baqi, pemakaman yang kawasan ya Sayyidina Utsman bin Affan bersama-sama dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Ini menjadi bagaimana kita gadis yang keluar dari kotak tadi, boleh jadi kita berkeinginan tentang suatu perkara, tapi ternyata Allah sudah tentukan dengan takdir yang terbaik. Maka hari ini kita masih di Ramadan ini, masih menyisakan waktu-waktu yang mungkin tidak lama lagi. Rugi rasanya kalau kita lewati Ramadan yang berlalu tanpa amal yang kita bawa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Lisaimi farhatun inda iftar, wa farhatun inda liqa'i rabbih." Dua kebahagiaan, kenikmatan bagi kita yang berpuasa. Pertama, farhatun inda iftar, bahagia saat ketika kita berbuka, Pak. Nikmat, Pak. Hari ini tadi dari imsak di kilometer 0 kita berjalan, kita terus sampai di titik 6-10 menit, Masya Allah. Rasa dahaga, rasa haus itu hilang saat ketika getaran azan maghrib itu begitu menggema. Dan disitulah kebahagiaan yang tidak pernah tergantikan nilai apapun juga, Masya Allah. Dan nikmat yang kedua bagaimana ketika Allah sampaikan, itu cash and carry di dunia. Yang kedua yang Allah berikan adalah liqa'i rabbih, faratun inda liqa'i rabbih, pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ramadan ini supaya kita ingin bertemu dengan Allah, jadikan, kata Imam Ali, Ramadan yang kita lalui ini adalah bisa jadi Ramadan yang terakhir sepanjang hidup kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semuanya, sehingga kita ada di ujung daripada tugas akhir mata kuliah kita. Ada tugas akhir dari mata kuliah kita. Apa itu? Zakat fitrah dan zakat mal. Itu tugas akhir dari perkuliahan kita di Universitas Ramadan. Yuk sama-sama kita tunaikan zakat fitrah kita sebagai pembersih diri hati kita ini, jasadiah kita, dan ini sebagai penyempurna daripada Ramadan kita. Di samping juga ada zakat harta kita yang Allah amanahkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah mampukan kita sehingga kita betul-betul bisa mengakhiri tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya, membersihkan harta jiwa kita, dan insya Allah Allah menerima ibadah Ramadan kita. Demikian barangkali yang sampaikan untuk para jamaah yang ada di masjid maupun yang di rumah. Jangan lupa like and share. Tidak lupa subscribe dan komennya. Mudah-mudahan TV channel dari Masjid Al-Kafi ini yang baru merangkak di angka 1000 lebih subscribe-nya, ini tergantung nasibnya kepada para jamaah. Ya, berikanlah sedekah digital, setiap detik hidupnya berkah. Sedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah digital, insya Allah HP-HP-nya ini akan membawa keberkahan. Itu sampaikan, terima kasih. Wallahu bi'lam muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Bisa. Guru besar lah.